Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Tren Teknologi Informasi yang beranggotakan Abud Muhammad Ambadar, Aidil Setiawan, Muhammad Pandu Prasetya, Muhammad Iqbal Gani, Muhammad Ahza Bayriski ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita mengenai UTS. Oke. Nah, masalah yang sering terjadi di pemilu Indonesia. Di pemilu Indonesia ada dua masalah besar yang kerap muncul. Nah, keamanan dan integritas data pemilih, resiko kebocoran data resiko kebocoran data dan manipulasi hasil pemilu menjadi perhatian besar. Keamanan data pemilih sangat penting agar proses pemilu tetap transparan dan terpercaya. Nah, dan satu lagi, penyebaran konten palsu dan disinformasi di media sosial nih. Di era digital, konten palsu atau disinformasi di media sosial dapat dengan cepat mempengaruhi persepsi publik. Dan pilihan pemilu ini menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga kredibilitas pemilu. Selanjutnya, oke, solusi menggunakan sistem pemilihan digital berbasis blockchain. Di sini kami menawarkan solusi berupa sistem pemilihan digital dengan teknologi blockchain dan platform media sosial yang terverifikasi. Tujuannya adalah meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam proses pemilihan. Next. Udah, itu doang. Oke, di sini kita mempunyai ide, yaitu sistem pemilihan digital dan sistem database terdistribusi dan terdesentralisasi menggunakan blockchain, serta platform media sosial terautentikasi. Kita mempunyai ide, yaitu membuat suatu aplikasi yang di dalamnya terdapat beberapa menu, yang dengan itu dapat membantu para pemilih untuk memilih calonnya dengan pasti. Berupa profil dari calon pasangan itu sendiri, dan setelah itu diklik akan memunculkan beberapa informasi seperti visi misi, program kerja, dan lain-lain, agar para pemilih mengetahui calon mana yang cocok dengan kriteria pemilih itu sendiri. Sebelum itu, semua para pemilih diwajibkan untuk registrasi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti Face ID, identitas diri, serta fingerprint. Pemilih juga bisa melakukan pemilihan di dalam aplikasi tersebut apabila terkendala jarak dari TPS terdekat atau tidak memungkinkan untuk datang. Dan juga untuk pengamanan data tersebut, kami mempunyai ide, yaitu dengan menggunakan sistem desentralisasi blockchain, yang mana secara simpel, data yang telah masuk per wilayah akan diinput ke dalam sebuah blok, yang mana blok ini terenkripsi dan saling terhubung satu sama lain, sehingga membentuk sebuah rantai blok yang tidak dapat diedit, yang dengan ini membuat integritas data menjadi lebih aman karena terhindar dari manipulasi data. Apa itu blockchain? Jadi blockchain itu dapat diibaratkan sebagai buku besar, di mana setiap halaman dari buku tersebut itu berisi data yang dienkripsi dan tidak dapat diubah. Nah, blockchain itu dalam program yang kita buat itu digunakan untuk menjaga setiap data dari pemilih dan juga menjadi tulang punggung keamanan dalam sistem yang kita buat. Jadi, data yang masuk itu akan tersimpan dan terhubung secara aman dalam rantai blockchain tersebut. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan ini ada gambaran sistem blockchain, di mana blok yang satu dengan blok yang lainnya itu saling terhubung. Jadi selanjutnya ada desentralisasi data. Desentralisasi data adalah model penyimpanan dan pengelola data yang tersebar di beberapa lokasi, bukan di satu lokasi seperti arsitektur data terpusat. Manfaat dari desentralisasi data di antara lain ialah meningkatkan keamanan data dengan tidak adanya titik pusat kontrol dan transparansi data yang lebih baik.
Oke, kelompok kami membuat sebuah ilustrasi atau bisa disebut juga dengan flow bagaimana cara aplikasi itu bekerja. Yang pertama, para pemilih bisa melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu pengenalan wajah, identitas diri, dan sidik jari. Lalu, sebelum pemilih memilih sebuah pilihan, pemilih juga bisa melihat profil tentang para calon-calon presidennya. Yang dengan ini, contohnya sebagai berikut, yaitu kita bisa mengklik salah satu dari mereka. Contohnya adalah yang nomor urut 2. Kita bisa melihat visi misi mereka, program kerja mereka, juga latar belakang mereka. Sebelum memilih dari pilihan tersebut agar para pemilih bisa memilih dengan pikiran yang rasional dan tentu masuk ke kriteria pemilih itu sendiri. Setelah pemilih memilih sebuah pilihan, suara itu masuk ke dalam sebuah server atau blok, atau juga bisa disebut penyimpanan suara. Dan di penyimpanan suara ini akan masuk ke dalam sebuah blockchain, yang mana blockchain ini tidak dapat bisa diubah, dimanipulasi, ataupun diedit. Sehingga terhindar dari yang namanya manipulasi data dan pengeditan data itu sendiri. Sehingga blockchain ini atau data ini menjadi aman dari intervensi orang luar. Sebelum masuk ke blockchain itu sendiri, blockchain juga mempunyai sebuah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa masuk ke blockchain itu sendiri. Dan di aplikasi kita ini juga bisa melihat sebuah hasil pemilu yang sudah terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Dan sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.